Ya konaro apa Maksudnya biar kita bisa mengampuni. Kayak di dua bapak kan juga ada. Seperti kami. Seperti kami juga. Seperti Nah di ayat Alkitab nu bacon nih non percuma doho di segala macam anggorang bu yang punya konsep sama. Jadi cuma ya guys menyimpan dendam ya. Kalau mungkin ada yang terselip di hati omongin aja. Puas kan ya. Ini aku terus sama terus dosaku. Jadi maaf ya dong. Beres. Nanti aku makan kok. Aku tuh nggak pernah sakit hati sebenarnya. Cuman kalau aku juga nggak pernah. Kita bukan marah, maksudnya aku menceritakan diriku di hal-hal lain gitu kan. Aku sebenarnya nggak benci, tapi aku kayak udah biasa aja kita bercerita, kayak udah nggak ini banget ya. Udah tahu kamu dari dalam. kembali Udah tahu guys. kembali kok. Tuh, jadi mari kita Alanya kuris. Ya suka-suka aku lah. Saling mengampuni ya guys ya. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Tek. Sih ya. Ya guys ya. Apa buah roh? Dinyanyikan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kasih bicara nyanyi kata. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan, maksa terus. salah nada dong. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Versi gua. Kasih sukacita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita beda-beda ini tapi intinya sama ya. Sama, maksudnya buah roh itu kasih 9 buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri guys. Sebenarnya aku menguasai diriku kayak yang tadinya kayak mau ngucapin kata kasar, menguasai diriku, tahan. Jadi menguasai diri sendiri ya guys ya. Untuk hal-hal yang tidak baik mengontrol diri, lebih ke mengontrol diri. Nah, kita sharing nih, Nopia dari buah-buah itu apa nih yang paling susah untuk dilakukan? Sukacita, kesabaran. Buat kita ya yang gadget ini, yang kesabaran setipis tisu ya. Kesabaran setipis tisu. Suka marah, suka kesel. Tapi intinya berusaha ya, berusaha untuk tetap sabar. Emang susah melakukannya. Apalagi yang susah dilakukan. Kelemah lembutan kayaknya kamu tuh. Kelemah lembutan nggak ada di lemah lembutnya guys. Marah-marah mulu. Kayak biru-biru tanganku, ditembuinya. Tapi dia juga mana ada. Tuh aku sakit karena dia. Gimana buah roh itu? sharing session lagi. Langsung aku. Nah, kita udah buah tuh. Tapi gimana cara nyanyiin ini apa? Di dia rokapi. Bukan ini masalah Tuhan juga yang apa tuh Alkitab. Matius, Markus, gitu. Yohanes. Tapi nggak tahu semuanya. Kalau aku nggak gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Kalau aku nggak gitu, beda. Matius, Markus, kok jadi sama? Jadi lupa wah. Terdistraksi dia. Tuh kok distraksi? Kontaminasi. Kontaminasi. Distract. Kedistrik kan kayak lain, penglihatan nggak sih? Kedistrik itu kayak keganggu gitu. Coba nyanyian Matius Markus.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kamu gimana? Bilang aja kamu lupa ya. Pintar dia ya, karena dia lupa ya. Lupa dia ini. Kitab dalam ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, Efesus, Korintus, Filipus, Yohanes. Lupa juga guys, maaf ya. Itulah, kalau nggak pernah kita baca kitab dah. Umur segini ya, belum pernah baca Alkitab sampai habis. Ya, Dan itu suatu hal yang kayak banyak hal-hal yang kita lewatkan ya dulu. banyak hal ya mah. Sebenarnya yang kalau hitung ya, jangan yang lahir sampai yang lain jangan hitung deh ya. Kalau kita Pas dari kita udah bisa baca deh waktu kelas 1 SD deh, paling kasarnya kelas 3 lah, 3 deh, kelas kelas 3 deh. 3 ya. Itu udah bisa berapa Berulang kali kali bolak-balik baca sebenarnya Alkitab. sampai hafal, tapi kita Padahal dasar hidup kita tuh sebenarnya dari Alkitab. Apapun yang kita lakukan sebenarnya itu ada di Alkitab. Kita hidup sesuai dengan Alkitab itu. ngomong-ngomong tentang Alkitab nih, Novia kutipannya dari Alkitab yang paling favorit apa nih? Belum nemu lagi, Des. Belum ya, oh nggak apa-apa. Ya Kalau udah deh. Despa gimana? Aku ada, cuman lupa. Itu bukan Favorit ya? Ya kadang manusiawi ya guys ya, kadang kita suka tuh tapi kayak pas kita ditanya tuh blank gitu. Padahal sebenarnya, tapi aku ada satu kutipan dari Efesus sih, Oh, betul, Kak. tapi lupa. Nanti kita balik lagi sini ya. Oh ini deh, Novia pernah nggak sih merasa gagal dalam hidup? Wah, Pernah nggak? bahkan sampai saat ini sih masih merasa gagal sih, Des. Nah, jadi apa nih? Misal nih lagu rohani yang menguatkan Novia ini dalam kegagalan itu gitu, menguatkan gitu. Sebenarnya kegagalan kita merasa itu gagal karena kurang bersyukur aja sih, Des. Sebenarnya kalau kalau kita menyangkut pautkannya sama Alkitab atau ajaran agama kita, sebenarnya itu kita bukan gagal, Ya, cuman kita terlalu nggak puas. berekspektasi sama dunia. Terlalu tinggi. Karena Tuhan itu punya jalannya untuk kita di kehidupan ini. Bisa jadi kita merasa gagal padahal Tuhan punya rencana lain untuk kita. Ya. Nah, terkadang memang di pikiran itu tertanam seperti itu. Tapi ketika menjalani kehidupan, balik lagi ngerasa gagal. Jadi kalau kita lihat pencapaian orang lain ya, Pencapaian sering orang banget lain. ya. Sering banget gitu. Aduh, kok dia bisa gini sih? Dan aku tuh masih gini-gini aja ya. Kok gini sih? Kok kadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan ini nggak adil ya. Sama dia aja bisa kayak gitu. Aku nggak kayak gitu Tuhan. Dan itu kita nggak tahu di balik semua perjuangan orang itu ada proses gitu. Jadi jangan melulu lihat orang deh. Jangan melulu lihat orang karena pada dasarnya tuh kata Tuhan semua orang berharga di mata Dia. Kita bahkan yang berdosa ya. Kita ditebus itu juga kita udah sangat berharga. Tapi ya mungkin apa nih yang Novia bisa ya share ke kita nih kalau lagi sedih, lagi merasa nggak baik-baik aja, tapi kalau dengerin lagu pujian ini tuh berasa aku harus ini atau merasa atau bukan lagu buat semangat ya, lagu yang kayak merasa mengingatkan kita pada sang pencipta lagi gitu. Apa ya? Bersujud di altarnya enggak yang sering Novia putar deh di lagu, tapi Novia tuh maksudnya lirik dari semua lagu ini bermakna buat Novia gitu. Ya kalau lagu rohani mungkin ada banyak lagu rohani yang kita nyanyikan ya, bahkan mungkin setiap hari itu nyanyi lagu rohani, tapi mungkin ada 1 atau 2 lagu yang bisa mengingatkan kita tuh betapa baiknya Tuhan tuh. Aku pernah sih guys yang ini yang katanya liriknya lumayan juga sih mungkin, tapi lagunya mungkin kurang cukup terkenal ya, kayak katanya kayak gini, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu,
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Tuh guys, teman-teman kan mungkin nggak semua. Kalau aku sih ini sih, Tapi apa nih? ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia di dalam hidupku. Ini kita pasang aja ya langsung ya. Mengingatkan kita selalu bersyukur ya guys ya. Sama itu, tak akan menyerah Pada apapun juga. Jadi aku ini segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah, ada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sungguh indah memang lagu pujian ini ya. Ini ada sangkut pautnya juga sama tadi yang Novi ceritain, ngerasa gagal di hidup. Nah, kalau kita berserah sama Tuhan, Tuhan tuh udah punya rencana yang baik di hidup kita. Jadi melangkah bersama Tuhan, ada hal yang indah di depan. Boleh menyerah tapi boleh berserah ya. Maksudnya berserah, bukan pasrah ya. bukan pasrah, tapi beda Berserah. Intinya Tuhan bilang, kita juga nggak menyerah gitu. Apa yang aku kerjakan tuh udah ini yang bisa aku kerjain semaksimal aku. semaksimal mungkin. Kini tuh aku serahkan, aku berserah pada Tuhan. Jika memang Tuhan berkehendak, semua sesuai dengan Tuhan yang tahu kamu yang ingin. terbaik buat kita. Iya. Jadi don't worry. Don't worry, be happy. Oke, balik lagi. Oke. Kalau Despa sendiri apa sih pergumulan dalam Despa saat ini? Kalau pergumulan banyak sih ya. Kayaknya nggak ada hidup manusia yang lurus-lurus saja ya. Manusia pasti tentu semua ada masalah. Cuman beda lagi. Menurut aku juga masalah besar, pergumulan kecil besar itu sebenarnya beda-beda ya. Maksudnya tergantung sudut pandang orang juga ya. Yang menurut kita ini udah masalah besar, orang biasa aja, maksudnya yang biasa aja gitu. Saat ini mungkin pergumulanku mungkin ya saat ini tuh aku merasa, aduh, kok aku nih belum dapat kerja ya. Terus sekali dapat kerja tuh Kayak kurang cocok ya, kurang cocok. Bukan aku banget, tapi kayak merasa juga, ih aku terlalu milih-milih nggak ya, terlalu nggak tahu apa ya, kayak aku percaya nggak percaya. Jadi kayak aku mikir, aduh ini kayaknya karma deh gitu. Soalnya sebelumnya aku menyanyiakan apa yang udah aku miliki gitu. Jadi kadang penyesalan lagi yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak ada gunanya juga sebenarnya ya. Nggak ada gunanya juga kita terlalu apa ya, terlalu menyalahkan keadaan gitu. Aku gini ya, padahal sebenarnya
mungkin ini aja waktunya ya yang Waktunya masih aja. belum pas Mungkin Vespa lagi dibentuk nih sebenarnya. mungkin ya. Terus kayaknya kita memaksakan gitu, terlalu memaksakan apa yang kita ingini, padahal tuh maunya kamu jalanin ini dulu biar kamu tuh semakin apa ya, Kamu harus lewatin ini dulu biar sampai ke sini gitu. ya gitu. Terus mungkin itu juga karena semua apa yang terjadi menurut aku tuh ada sebab akibatnya. Sebab akibatnya kenapa aku bilang gitu, aku kayak gini kenapa, karena mungkin sebelumnya aku kurang serius itu loh, kurang serius dalam mencari pekerjaan. Aku masih serius. terlena dalam waktu, nantilah. Sebenarnya itu guys, kesalahan yang bersaudara tuh menunda-nunda waktu tuh sangat kurang baik juga. Jadi kayak kita mikir, nantilah, kita seolah-olah kita punya banyak waktu, ternyata sebenarnya kita nggak punya banyak waktu. Nggak sadar udah berapa bulan. Iya, kita memang kayak merasa tidak, kayak belum terasa lamanya Jadi kayak Senin deh nunda-nunda sampai ketemu sampai kita merasa udah terlalu sia-sia nih aku waktunya nih, aku terlalu apa ya, terlalu terlena gitu dengan waktu. Padahal dalam waktu ini sebenarnya kamu kan bisa digunain, ya maksudnya kalau kita dalam pekerjaan kurang maksimal, harusnya waktu yang sia-sia ini udah bisa digunain dalam meningkatin skill nggak sih, nggak melulu harus tentang apply gitu. Waktu kita yang terbuang sama jadi banyak, kita jadi seharusnya bisa belajar banyak, belajar nambahin skill, meningkatin skill ya. Itu sih aku merasa aku tuh nggak maksimal ya, terus aku merasa aku menyerahi keadaan, padahal semuanya itu ada sebab akibatnya. Itu terjadi karena apa gitu, itu sih. Tapi tentunya Tuhan itu maha baik ya, maha baik. Aku masih baik, maksudnya dalam keadaan baik sampai sekarang. Jangan sampai ada kata putus asa sih, jangan sampai ya. Pokoknya balik-balik, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nah, Vespa lagi mencoba semua apa yang dia bisa sekarang, karena kemarin dia ngerasa bahwa dia kurang maksimal. Hari ini sampai seterusnya dia akan melakukan yang maksimal. Dengan usaha yang maksimal dia akan dapatkan hasil yang terbaik. Amin. Intinya jangan menyerah, terus jangan sertakan Tuhan dalam segala langkah, biarkan Tuhan ambil bagian ya, berserah. Artinya juga pula jangan jadi jangan kita mempengaruhi orang gitu, kita bersedih jadi kita mempengaruhi, kita enggak, tetap ini aja, tetap kelihatan happy, tapi jangan jadi menyebarkan virus kesedihan ataupun virus apa ya, penyesalan, virus orang-orang yang sekitar kamu aja merasa, waduh, jadi energinya jadi habis. Makanya kita harus selalu tersenyum ya. Kadang kita dengan tersenyum, walaupun kita nggak tahu ya guys, setiap orang yang kita jumpai itu tuh nggak tahu, setiap orang kita jumpai mungkin ada masalah tersendirinya, tapi ada orang yang senyum terbalik sedikit hati ini ya. Aku ada cerita guys Pak, gitu soal senyum. Gitu. Sebenarnya simpel banget sih. Jadi ketika aku tuh selalu notice ada OB di tempat aku. Jadi ketika aku datang, dia akan nyapanya seperti ini. Dia akan berhenti pas kalau dia jalan, selamat pagi ibu, gitu. Dia tuh kayak semangat, terus kayak abis dia nyapa aku tuh kayak semangat gitu loh kerjanya. Terus selamat pagi pak, langsung gitu jalan sambil senyum sampai duduk gitu. Berpengaruh banget gitu. Yang mungkin tadi Novia pas di perjalanan ke kantor tuh ketemu orang di busway rame-ramean, padat-padatan, kayak kesel gitu, pagi-pagi ini lama, busnya lama, terus sampai terlambat, tiba-tiba ada orang yang seperti itu senyum, kayak happy, jadinya bawaannya kayak happy. Jadi jangan lupa menebar senyum ya guys ya, karena sengaja itu emang senyum yang kamu berikan tanpa kamu sadari bisa memberikan semangat bagi orang. Iya, sepele ya, tapi ayo kita mulai dari hal-hal kecil. Ini kecil banget sebenarnya, tapi ngaruh. Efeknya sih sangat besar ya. Aku juga pernah kayak gitu. Kita lagi mau kayak gitu, maksudnya
Jawa tuh kerja gitu, masih pusing banget sama ini, terus lagi masalah pribadi, nggak tahu kenapa kayak kesel gitu. Terus tiba ada orang, aku ingat banget itu oma-oma. Ya, pas aku lihat tuh kita pas ketemu mata sama mata, senyum dia kayak yang tadi aku gondok, yang semuanya tuh berputar-putar dan pikiranku tiba-tiba kayak merasa senyumnya itu melegakan gitu. Padahal nggak kenal, cuman sesimpel itu ya, itu bisa mengubah orang. Saat itu yang kita lagi ada banyak kesel, bete atau apa, tiba-tiba ada orang kayak gitu. Terus kayak, apalagi kan kita bahas lagi kayak kayak gitu guys, sering sih terjadi sih. Sering terjadi banyak hal-hal yang ketika kita ngerasa down. Aku sendiri sih, pengalamanku sendiri ya, aku tuh sempat nggak kerja kan beberapa bulan belakangan kan. Terus aku sering pergi kemana gitu, ketika di busway ada salah satu dia aku ceritain, ketika aku ada di busway, terus di samping aku ngobrol-ngobrol nih, ngajak-ngajak ngobrol, saya tinggal di sini loh mbak gitu kan. Dan di akhir obrolan dia bilang, oke, sukses selalu ya mbak, Tuhan memberkati gitu. Itu kayak ngerasa kayaknya Tuhan kirim orang ini deh buat kasih aku semangat gitu, padahal lagi down-downnya gitu. Terus juga pernah pas naik busway juga, terus kayak sepanjang jalan tuh kayak ngerasa kayaknya aku kurang nggak dihargai deh sama lingkunganku gitu, kayak ngerasa gitu kayaknya mereka kurang respect deh sama aku gitu kan. Pasti jadi sepanjang jalan tuh aku bengong aja gitu sambil lihat di busway. Tiba-tiba yang di samping aku tuh ngajak ngobrol gini, istri langsung ngomong gini, istri saya lagi masuk rumah sakit. Tiba-tiba gitu ya? Iya, nggak ada hubungan, istri saya lagi masuk rumah sakit. Saya nginep di rumah sakit, saya ini baru pulang. Aduh, terus nggak langsung ngerasa gini loh, ada yang lebih berat loh bebannya. Aku yang nggak seberapa ini. Cuman hal-hal kayak gitu. Masa sih aku kayak ngerasa nyalahin Tuhan? Mereka aja bisa happy tuh, dia bisa tersenyum, dia menceritakan ya mbak semoga aja sehat gitu kan. Terus saya juga ya semoga istrinya cepat sembuh ya pak gitu. Jadi ada aja cara Tuhan menegur kita gitu. Ada lewat orang-orang sekitar kita. Emang kita perlu minta kepekaan sama Tuhan sih menurutku ya. Untuk keputusan kita ke depannya, untuk hal-hal yang kita alami melalui lingkungan kita gitu, kita emang perlu semakin minta sama Tuhan, semakin dipekakan. Ya, karena kita di saat, pernah nggak sih Novia yang merasa kayak gini, di saat kita punya banyak masalah, kita makin banyak kita dekat sama Tuhan, kita makin menjauh ya, malas berdoa jadinya. Udah doa juga nggak ada gunanya, kayak gitu, kayak merasa jadi jauh. Itu tuh sebenarnya cobaan sih. Iya, cobaan itu, di situ iblis bekerja. Tentunya kita enggak, tapi Tuhan selalu baik loh guys. Kita meninggalkan dia itu kayak ngetuk hati kita loh. Iya, kayak dari orang sekitar bisa jadi. Iya, kita merasa bukannya kita masih dekat, makin jauh, tapi Tuhan yang baiknya Tuhan itu apa? Kita udah tersesat nih, balik lagi ke dia, masih ada Tuhan menerima kita ya, selalu, bahkan menunggu kita loh, menunggu kita dia pulangnya. Tuhan Yesus aja dikirim sama Tuhan Allah untuk menyelamatkan kita. Dia relakan anaknya untuk menyelamatkan manusia, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Untuk manusia-manusia yang kayak kita ini yang suka tersesat ini, nggak takut sama Tuhan, manusia-manusia yang nggak takut sama Tuhan. Ya, ibaratnya Tuhan tuh udah kayaknya ini jalannya kita, tapi kita sering salah jalan, kita malah menyimpang ke sana. Tapi apa guys, Tuhan tetap menunggu kita, dia masih menunggu. Datanglah kepadaku, katanya, hai kamu, selalu diketuk hatinya. Seperti itu loh, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi jangan, walaupun belum sekarang mungkin ya guys ya, belum sekarang dikabulkan Tuhan, tapi minta, karena nanti Tuhan pasti berkata kok, dia mungkin tahu kapan waktu terbaik namanya. Dan mungkin aja nggak persis sama apa yang kamu minta, tapi mungkin aja kayak ada option lain, tapi itu yang lebih baik. Karena Tuhan tahu ketika
ketika kamu minta itu, kamu jadi apa nanti di depannya. Nah, Tuhan kasih jalan yang lain, jalan ini yang terbaik untukmu. Nah, gitu. Dalam proses perjalanan ini katanya kita sering kayak merasa udahlah itu menyerah gitu, padahal kita udah ditunggu di sana gitu. Nah, intinya dari percakapan ini sebenarnya tadi hari ini kita diajarkan jadilah diantara orang-orang yang menebarkan senyum gitu ya, jadilah dari kita sendiri sih guys. Jadi kayak mari kita mulai. Nah, walaupun sebenarnya mungkin nggak selalu ada feedback ya dari orang lain, mungkin kayak kita kayak dicuekin, nggak apa-apa guys, jangan jadi berkecil hati. Nah, seperti itu nggak merugikan kamu juga nggak sih? Nggak merugikan kamu juga. Ibaratnya tuh orang-orang yang memberikan senyum itu ibaratnya hati kita lagi gersang nih, tapi tiba-tiba ada orang yang senyum. Itu ibaratnya air yang mengalir tiba-tiba menumbuhkan bunga-bunga lagi di hati kita, jadi memberikan kelegaan kayak gitu guys. Luar biasa. Oke. Jadi untuk menutup lagu ini kita mau bawa lagu apa nih yang sekiranya kita seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta tak ternilai adalah kerajaan surga. Betul. Mari kita Hidup di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan ayo buat Tuhan ambil bagian dalam setiap langkah kita. Kan seperti tadi, seperti pelangi setiap badai yang kita lalui pasti ada nanti masalah yang kita lalui itu tuh nanti ada kisah bahagia, kisah senang, kisah sukacita yang menanti kita. Jadi bersabarlah, jangan menyerah ya guys ya. Oke, selamat malam. Tuhan Bye-bye. Tuhan berkati.